मैं वो पानी हूँ के आया आसमां से वक्त पर, मैं वो हूँ नूरे खुदा जिससे हुआ दिन आश्कार। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga nan indah telah mekar pada kebun kaum. Semerbak angin yang menyegarkan berhembus dari taman bunga. Pemirsa yang budiman, ketika turun ayat-ayat dari surah Al-Jumu'ah, ketika ayat-ayat suci tersebut dibacakan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa sebenarnya kaum akharin ini yang di dalamnya Anda akan diutus untuk yang kedua kalinya? Seolah-olah Anda akan datang lagi untuk yang kedua kalinya." Di antara para sahabat yang hadir pada saat itu, salah satunya adalah Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam bab kitab tafsir Sahih Bukhari, pada bagian bawah ayat-ayat dari surah Al-Jumu'ah tersebut, terdapat keterangan sebagai berikut. Seorang sahabat meriwayatkan, ketika kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya Rasulullah terdiam, lalu setelah kami bertanya sebanyak 2 atau 3 kali, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di atas pundak Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan bersabda, "Lau kanal imanu inda Suraya, lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i." Artinya, ketika keimanan terbang ke bintang Suraya, maka salah seorang dari antara kaumnya akan mengambil keimanan itu dan membawa kembali turun ke dunia. Dan sebagai bentuk pengabulan doa-doa Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sesuai dengan nubuatan beliau, ketika masa itu menimpa umat Rasulullah, maka sesuai dengan keperluan itu, diutuslah seseorang. Matahari petunjuk terbit lagi dari timur. Kadian yang merupakan kampung kecil, namun penuh dengan keberkatan. Kampung yang penuh dengan karomah. Di desa itulah telah lahir wujud yang dimaksud, yang bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam. Pemirsa yang budiman, dalam program ini kami akan menyuguhkan ke hadapan pemirsa yang budiman ulasan rinci mengenai riwayat hidup Hadrat Masih Maud alaihi salam yang penuh dengan keberkatan. Dalam hal ini kami akan mengulas sisi sawanih beliau, yakni peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan beliau. Begitu juga sirat beliau. Namun dalam program ini, sawanih beliau akan dibahas lebih dalam. Meskipun sawanih dan sirat ini berjalan secara beriringan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat tipis, yakni sawanih merupakan peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami dalam kehidupan seseorang, baik itu setiap tahunnya ataupun bulan. Dalam istilah lain disebut dengan kronologi. Sedangkan dalam penjelasan mengenai sirat, dibahas lebih dalam berkenaan dengan akhlak,
perangai, dan kebiasaan seseorang. Setiap sendi, sawanih dari kehidupan berbakat Hadrat Masih Maud alaihissalam tidaklah kosong dari sirat beliau. Begitupun juga sebaliknya. Namun kami akan berusaha untuk menjabarkan sisi sawanih beliau secara rinci. Dalam hal ini diperlukan penjelasan rinci sebab untuk melihat jasa dan sepak terjang kehidupan seorang anak manusia, yakni untuk melihat jasa-jasa apa yang pernah ditorehkan olehnya, adalah perlu untuk memasuki kedalaman sisi sawanih dari kehidupannya. Khususnya bagi figur-figur yang merupakan teladan dan contoh bagi kita, kehidupan beliau-beliau menuntut untuk dicermati dengan rinci. Dalam Ruhani Khazain jilid ke-13, terdapat satu buku yang bernama Kitabul Bariyah. Pada catatan kaki halaman 159, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jelaslah bahwa sebelum sawanih seseorang digambarkan secara sepenuhnya, maka uraian singkat yang hanya mencakup beberapa baris saja tidak akan memberikan manfaat kepada publik, yang dengan menulisnya tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Tujuan utama dari penulisan sawanih adalah supaya manusia pada zaman itu atau generasi kemudian dapat merenungkan kisah kehidupannya dan dapat meneladani akhlaknya, semangatnya, kejuhudan dan ketakwaannya, ilmu ma'rifatnya, dukungannya bagi agama, kasih sayangnya kepada umat manusia, atau segala jenis kemajuan apapun yang baik. Atau sekurang-kurangnya, dengan mengetahui peri kehidupan orang-orang yang memiliki tekad baja, lalu meyakini keluhuran dan ketinggian kualitasnya, seperti yang selalu dijumpai dalam diri para pemimpin Islam, supaya ia dapat menampilkannya di hadapan para penentang untuk membela bangsanya, atau bisa memberikan pendapat berkenaan dengan martabat, kejujuran, atau kedustaan mereka. Dan jelaslah, untuk perkara demikian, setiap orang perlu untuk mengetahui rangkaian peristiwa secara rinci. Untuk itu saya menyampaikan kutipan ini, yakni kenapa kami ingin menyampaikan sawanih Hadrat Masih Maud alaihissalam secara rinci. Satu sisi lain yang menjadi penyebab kenapa perlu untuk menyampaikan sawanih Hadrat Masih Maud alaihissalam secara rinci, dalam hal ini kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang penuh dengan keberkatan, meliputi masa lebih dari 72 tahun, yakni 866 bulan, dan kehidupan berberkat ini meliputi 26.400 hari. Setiap detik dari kehidupan beliau merupakan bukti keberadaan wujud Allah Ta'ala. Setiap nafas dari keseharian beliau merefleksikan tanda yang terang akan wujud Allah Ta'ala. Riwayat hidup beliau merupakan dalil akan kebenaran beliau, dan bagaikan hujan deras, karunia dan rahmat Allah Ta'ala yang turun secara terus-menerus, yang mencakup masa 72 tahun kehidupan beliau. Dan dari curahan hujan tersebut, hanya beberapa tetes saja yang akan dapat kami sampaikan ke hadapan Anda. Untuk itu, kami menghendaki untuk menyampaikan kehidupan berberkat beliau secara rinci. Dan sebagai awal dari penyampaian ini, kami akan mulai dengan menyampaikan ta'aruf perihal nenek moyang beliau alaihi salam. Memperkenalkan para wujud suci, orang-orang suci yang sangat beruntung, yakni para keturunan Persia yang sangat beruntung, yang dari garis keturunannya, nur ini terus berpindah secara turun-menurun. Keluarga Hadrat Masih Maud alaihi salam merupakan keluarga bangsawan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya menyebutkan bahwa beliau berasal dari keluarga bangsawan karena para nabi dan para utusan Allah Ta'ala yang untuk mentaatinya telah diwajibkan kepada umat manusia, selalunya mereka berasal dari keluarga bangsawan. Berkenaan dengan hal ini, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita. Di dalam hadis-hadis suci, kita mendapatkan riwayat-riwayat yang mendukung hal tersebut. Saya ingin menyampaikan satu riwayat kepada Anda, yakni ketika Hadrat Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat kepada raja-raja, menyeru mereka kepada Islam. Ketika Kaisar Roma menerima surat dari Rasulullah,
dan surat tersebut disampaikan di singgasana raja, sang raja mengatakan, jika ada orang Arab yang datang kemari, pertemukan dengan saya, supaya saya bisa menggali informasi berkenaan dengan orang yang mendakwakan Nabi ini. Bagaimana pribadinya? Singkat kata, dihadapkanlah beberapa orang Arab kepada raja. Pada bab pertama kitab Bukhari dan hadis yang ke-7, terdapat penjelasan rinci mengenai hal itu. Saat itu Abu Sufyan yang dianggap sebagai ketua rombongan dihadapkan kepada sang raja. Lalu raja melontarkan beberapa pertanyaan. Dari jawaban-jawaban yang ia dapatkan atas beberapa pertanyaan yang disampaikan, berdasarkan jawaban tersebut, sang raja membuat kesimpulan. Adapun pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh sang raja kepada Abu Sufyan adalah, ia bertanya, Kaifa nasabuhu fikum? Qultu huwa fina dzu nasabin. Artinya adalah, bagaimana garis keturunan orang yang mendakwakan kenabian ini? Abu Sufyan menjawab bahwa orang ini berasal dari keluarga bangsawan. Lalu disampaikan lagi pertanyaan lainnya. Setelah beberapa pertanyaan tersebut, sang raja mengatakan kepada Abu Sufyan dan orang-orang yang ada di singgasana, ia berkata bahwa saya bertanya demikian dan jawaban kalian seperti ini. Begitupun setelahnya. Silahkan Anda perhatikan bagaimana pernyataan sang raja berkenaan dengan garis keturunan Rasulullah. Raja berkata, Sa'altuka an nasabihi, zakarta annahu fikum dzu nasabin. Yakni saya bertanya berkenaan dengan status garis keturunannya, berkenaan keluarganya, bagaimana statusnya. Lalu kalian menjawab bahwa orang ini berasal dari keluarga bangsawan. Fakadzalikar rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Yakni para rasul selalunya demikian. Mereka berasal dari keluarga para bangsawan dalam kaumnya. Setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, sang raja menyimpulkan bahwa pendakwaan orang ini adalah benar. Tidak ada satu celah pun yang dapat diragukan dari pendakwaan kenabiannya. Coba perhatikan, sang raja telah meletakkan garis keturunan sebagai pondasi, atau bisa difahami bahwa ia telah menjadikan status keluarga bangsawan sebagai satu mata rantai konsekuensi yang menjadi kriteria kebenaran hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah terjadi soal jawab tersebut, sang raja menyampaikan ucapan yang sangat indah, dan kita akan jumpai ucapan tersebut di dalam Bukhari. Ia mengatakan, "Lau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi." Jika seandainya aku bisa ke tempatnya, niscaya aku akan berusaha menemuinya. Dan jika aku bertemu dia, niscaya aku akan basuh kakinya. Inilah analisa Raja Roma Heraklius yang ia ungkapkan setelah menyimak sekilas kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan silsilah mata rantai keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu telah saya katakan bahwa ketinggian makom keluarga selalunya menjadi satu kriteria yang esensial bagi para utusan Allah. Dan Al-Quran Karim pun telah mengisyarahkan akan hal itu. Dalam surah At-Taubah, ayat 128, Allah Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina, ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat mendambakan kesejahteraan bagimu. Pada ayat tersebut terdapat kata min anfusikum. Mengenai kata tersebut ada lagi satu qiraat min anfasikum, yakni seseorang yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan qiraat yang kedua tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa ayat tersebut memiliki qiraat yang kedua, bahwa pada kata anfus terdapat qiraat lain dengan zabar, yakni huruf fa dengan fathah. Dan kami terangkan qiraat tersebut di sini. Begitu juga qiraat yang kedua, yakni huruf fa dengan dhammah pun memiliki makna yang sama, karena Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang Quraisy, "Kalian yang notabene berasal dari keluarga bangsawan, Rasul ini pun berasal dari kalian juga, yakni keluarga bangsawan."
Tiryakul Qulub, Ruhani Khazain, jilid nomor 15, halaman 281. Hadirin yang budiman, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut dan hadis Bukhari nomor 7 telah menerangkan dengan sedemikian jelas bahwa silsilah keluarga seorang Rasul atau utusan Allah Ta'ala merupakan keluarga yang sangat terhormat, yakni berasal dari kaum yang sangat terhormat. Nubuatan-nubuatan hadrat Rasulullah SAW yang menjelaskan berkenaan wujud yang akan datang itu berdasarkan tafsir surah Al-Jumu'ah dari Bukhari seperti yang telah saya sampaikan tadi. Meskipun masih banyak lagi riwayat yang mendukung hal tersebut, yang di dalamnya menjelaskan berkenaan dengan silsilah keturunan wujud tersebut. Dijelaskan juga mengenai tempat kelahirannya, mengenai kampungnya, sehingga jika kita menelusuri ke kedalaman, tahun kelahirannya pun telah ditetapkan dalam riwayat-riwayat tersebut atau dari kasyaf-kasyaf atau ilham yang diterima oleh para waliullah. Berdasarkan itu semua, jelaslah bagi kita bahwa wujud yang akan datang itu akan terlahir dari keluarga yang sangat terhormat dan juga dari keturunan Farsi. Dalam silsilah keluarganya mengalir juga campuran darah bangsa Cina. Dalam silsilah keluarganya mengalir juga darah Sayyid. Dia adalah Haris, yakni keluarganya akan berasal dari keluarga yang menggeluti bidang pertanian. Berdasarkan nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW tersebut, jika kita cermati, semua ciri-ciri dan kriteria tersebut kita jumpai dalam keluarga Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri telah menulis berkenaan dengan keluarga beliau dan juga riwayat hidup beliau dalam berbagai buku, di antaranya Izalah Auham, Kitabul Bariyah, Kashful Ghita. Dalam buku-buku tersebut, beliau telah menulis dengan detail berkenaan dengan riwayat hidup beliau. Buku berbahasa Arab Aina Kamalati Islam dan juga Najmul Huda. Beliau telah memberikan ta'aruf berkenaan dengan keluarga beliau. Pada satu tempat, beliau pernah bersabda, biodata saya sebagai berikut. Nama saya Ghulam Ahmad. Ayah saya bernama Ghulam Murtada. Kakek dari garis ayah bernama Atta Muhammad. Dan uyut saya bernama Gul Muhammad. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan, kami berasal dari kaum Mughal Berlas. Selain itu, dalam berbagai tempat, beliau pun menyampaikan satu poin penting lainnya berkenaan dengan keluarga beliau yang ingin saya sampaikan juga ke hadapan hadirin, sekedar sebagai isyarah bahwa beliau menuliskan hal-hal yang masyhur berkenaan dengan keluarga beliau dalam buku Kitabul Bariyah. Bahwa beliau berasal dari keluarga Mughal atau Mughal Berlas. Namun terdapat satu kebetulan yang menakjubkan bahwa ilham-ilham yang turun kepada beliau tidak mengatakan bahwa beliau berasal dari keluarga Mughal. Satu ilham diantaranya, khudut tauhida tauhida, ya abna al-Faris, yakni wahai keturunan Farsi, peganglah tauhid, peganglah tauhid. Dalam berbagai kitab, diantaranya Chashmai Ma'rifat, Tufaygul Ruwiyah, Tiryakul Qulub, Barahine Ahmadiyah, dan dalam berbagai buku-buku lainnya, penjelasan beliau yang paling lengkap berkenaan dengan ilham tersebut terdapat di dalam buku Tiryakul Qulub. Atau bisa dikatakan juga bahwa topik yang kita bahas pada hari ini, yakni ta'aruf berkenaan dengan keluarga beliau, kita dapat menjumpai keterangan yang paling lengkap berkenaan dengan hal itu dalam buku Tiryakul Qulub. Di dalamnya beliau alaihissalam bersabda, selain ilham, saya tidak memiliki dalil atau bukti lain yang mendukung bahwa kami merupakan keturunan bangsa Farsi, bahwa keluarga kami merupakan keturunan bangsa Farsi. Dalam hal ini, saya yang lemah memunculkan ke hadapan hadirin sekalian, karena sebenarnya ini pun merupakan bukti kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. Telah saya sampaikan tadi bahwa setiap hari dari kehidupan beliau terbit dengan membawa matahari kebenaran yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dalam setiap amalan beliau, kemaksuman beliau, kesucian beliau, dan kebenaran beliau, semuanya itu zahir. Ketika beliau mendakwakan diri bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala,
yang mana hal itu didukung oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah dan ditafsirkan oleh hadis Bukhari, dan seluruh penjelasan itu mengarahkan kepada bahwa beliau adalah keturunan bangsa Farsi, sementara yang masyhur berkenaan dengan beliau bukan dari bangsa Farsi, melainkan bangsa Mughal. Seharusnya beliau menyembunyikan status beliau bahwa beliau berasal dari keluarga Mughal. Namun di tempat manapun beliau menyampaikan ta'aruf berkenaan dengan keluarga beliau selalu menyampaikan bahwa beliau dikenal berasal dari keluarga Mughal. Namun ketika turun ilham Allah Ta'ala, beliau tidak menyembunyikan ilham tersebut, padahal saat itu beliau belum memiliki dalil atau bukti yang mendukung. Namun dengan penuh kemaksuman, beliau tetap menyampaikan bahwa ilham Allah Ta'ala mengatakan kepada saya bahwa kami berasal dari bangsa Farsi. Namun saya tidak memiliki bukti mengenai hal itu. Namun pada akhirnya, para pengikut beliau, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada mereka, setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, jelaslah terbuka kepada kita bahwa keluarga ini yang notabene dikenal berasal dari keluarga Mughal, sebenarnya berasal dari keluarga bangsa Farsi. Hadrat Maulana Abdul Rahim Sabdard telah menerbitkan makalah sebagai buah dari penelitian beliau dalam Review of Religion bulan Desember tahun 34 dengan merujuk berbagai kitab-kitab sejarah. Beliau telah membuktikan bahwa keluarga Hadrat Masih Maud alaihi salam berasal dari bangsa Farsi. Di dalamnya beliau telah menjelaskan dengan sangat detail, diberikan juga rujukan kitabnya, didukung oleh bukti-bukti dan rujukan tambahan oleh Hadrat Maulana Muhammad Dos Syahid, sejarawan jemaat, dan diterbitkan dalam buku Tarikh Ahmadiyat jilid pertama dari halaman 24 sampai 31. Setelah itu, pakar terkenal jemaat lainnya yang lebih dikenal dengan peneliti Bible yang terhormat Syekh Abdul Qadir Sahib, di dalam Al-Furqan terbitan Mei tahun 73, beliau telah menerbitkan satu makalah yang darinya kita mendapatkan bukti-bukti tambahan bahwa keluarga beliau yang dikenal dengan keluarga Mughal sebenarnya berasal dari bangsawan Farsi. Ilham-ilham yang Allah Ta'ala sampaikan di awal tadi telah tergenapi kata demi kata dan dijumpai puluhan pendukung-pendukung lainnya, dan insya Allah Ta'ala masih akan terus kita dapatkan yang lainnya juga yang dengannya akan semakin membuktikan bahwa beliau berasal dari bangsa Farsi. Beliau adalah keturunan Farsi yang dengan perantaraannya keimanan, Islam, dan Al-Quran yang sudah terbang ke bintang Suraya akan dikembalikan lagi. Dan sekarang sudah berlalu 100 tahun lebih. Keimanan itu telah turun dari bintang Suraya dan berkilauan di bumi ini. Bahkan keadaan pun telah memberikan kesaksian bahwa beliaulah wujud yang berasal dari bangsa Farsi yang telah berjasa menyebarkan kembali Islam di dunia ini. Di antara leluhur beliau yang ingin kami sampaikan pertama-tama adalah mengenai Haji Barlas, yang mana kapanpun Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan berkenaan dengan silsilah keturunan beliau, nampak kepada kita Haji Barlas terdapat pada posisi puncak. Hadrat Syekh Yaqub Ali Irfani radhiyallahu anhu telah menulis di dalam buku Hayati Ahmad berkenaan dengan Hadrat Mirza Hadi Beg. Mirza Hadi Beg yang merupakan leluhur Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam lahir di Khurasan. Dengan demikian, hadis yang tertulis di dalam Musnad Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan keluar dari Khurasan, jika kita merenungkan dengan fikiran yang dingin, itu terbukti dengan wujud Hadrat Mirza Hadi Beg. Karena Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam terlahir dari wujud suci tersebut dan disebut sebagai Imam Mahdi. Hadrat Mirza Hadi Beg merupakan figur yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, tafaqquh fid din, dermawan, pemberani, adil, bijaksana terhadap kaum dan rakyatnya, dan disebabkan oleh ketakwaan, kesucian beliau, gejolak keikhlasan dalam mengkhidmati agama, sehingga Allah Ta'ala memilih beliau untuk menjadi leluhur bagi seorang wujud yang agung, yang merupakan Nabi Allah Masih Maud, dan telah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu dengan sebutan yang luar biasa. Hadrat Mirza Hadi Beg Sahib di negerinya merupakan penguasa yang terhormat dan istimewa.
Beliau memiliki kecintaan yang sangat dalam terhadap Islam. Dan dari sisi keagamaan dan amalan nyata, beliau merupakan wujud suci yang istimewa. Dan hal-hal itu pun selalu beliau perhatikan dan tekankan di tempat-tempat yang dihuni oleh beliau. Tidaklah mustahil, seperti orang-orang duniawi lainnya, beliau menamai desa yang beliau huni ini, maksudnya Kadian, dengan nama Hadipura atau Berlaspura. Namun kesalehan dan kezuhudan beliau memilih untuk menamai kampung tersebut dengan nama Islampur. Pemirsa yang budiman, demikianlah ta'aruf singkat nenek moyang beliau, Hadrat Mirza Hadi Beg. InsyaAllah ta'ala pada episode yang akan datang, kami akan sampaikan ke hadapan hadirin sekalian ta'aruf dari Uyut Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Mirza Gul Muhammad Sahib, kakek beliau Hadrat Mirza Atta Muhammad Sahib, dan ayah beliau Hadrat Mirza Ghulam Murtado Sahib. Untuk episode kali ini, saya cukupkan sekian. Allah Hafiz. मैं वो पानी हूँ के आया आसमां से वक्त पर मैं वो हूँ नूरे खुदा जिससे हुआ दिन आशिका